teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, kita kembali berjumpa di dalam ibadah pelajar pemuda GBI Grace Community Center. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami mau menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Biar persembahan ini menjadi persembahan yang harum Tuhan, bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Yes. Kau naikkan pujian kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak terima puji. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Layak Engkau Yesus ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Kau yang termulia, Engkau yang terbesar, termegah Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Biar dari mulut lidahnya Tuhan kami boleh mendengar suara-Mu dan kami boleh mengerti. Biar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom teman-teman, senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam ibadah online kita, ibadah Fresh Gen Excel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan yang topiknya adalah tentang doa teman-teman. Teman-teman ingat enggak bagaimana saat kalian pertama kali itu bicara? Ada yang ingat bagaimana kata pertama keluar dari mulut teman-teman, kalimat pertama? Saat pertama kali akhirnya teman-teman bisa ngerti apa yang orang tua teman-teman berusaha sampaikan ke teman-teman. Apa ada yang ingat? Ya, saya rasa nggak ada yang ingat ya, saya juga nggak ingat. Dan tidak ada seorang pun yang ingat bagaimana caranya pertama kali kita akhirnya bisa bicara, kita bisa berkomunikasi. Tapi faktanya teman-teman, kita semua memulai dari satu start yang sama, satu bentuk komunikasi yang sama, yaitu nangis. Ya kan? Teman-teman mungkin pernah lihat ada anak bayi di sekitar teman-teman, mungkin adik teman-teman, keponakan, sepupu, atau siapa saja gitu, anak-anak bayi di sekitar kita yang nangis, kerjanya nangis, dia belum bisa bicara, yang dia lakukan cuma nangis gitu. Waktu kita lapar, nangis. Capek, nangis. Kalau kita mau sesuatu, kita nangis. Yang bisa kita lakukan cuma nangis teman-teman. Sampai akhirnya kita mulai bertumbuh dan akhirnya belajar caranya berkomunikasi yang baik dan yang benar. Dan begitu juga dengan doa teman-teman. Kita harus belajar caranya berdoa. Kenapa kita perlu belajar berdoa? Karena doa itu adalah bentuk komunikasi kita teman-teman. Salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Kadang doa itu bisa keluar dengan mudah dari mulut kita, ya kan? Kadang itu keluar secara sendirinya, natural, tidak perlu berpikir, semuanya smooth, mulus. Kita bisa berdoa dengan baik. Tapi kadang di lain waktu juga rasanya susah sekali untuk berdoa. Rasanya blank, kita tidak tahu mau ngomong apa, kita tidak tahu mau doakan apa. Kayak ngomong sendiri di ruang kosong gitu, tanpa ada orang di situ. Tapi teman-teman, Tuhan mendengar setiap doa. Dan itu membuat semua doa menjadi penting teman-teman. Entah kalian merasakan atau tidak, tapi setiap kali kita berdoa, Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan teman-teman. Jadi, mari rutinlah berdoa, rajinlah berdoa. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya teman-teman. Mari kita belajar melakukan apa yang Yesus ajarkan. Masuk ke dalam kamar dan mulailah berbicara kepada Tuhan secara terbuka. Izinkan Tuhan untuk memulai suatu hal yang baru dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita teman-teman. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang apa yang Yesus ajarkan tentang doa, khususnya doa Bapa Kami. Teman-teman mungkin ada yang sudah hafal doa Bapa Kami, tapi kita akan coba belajar. Kita lihat satu persatu ya, kita bedah sedikit. Yang pertama kita mau belajar tentang who, tentang siapa. Zaman dulu teman-teman, waktu belum ada handphone, kalau kita mau telepon teman kita tidak bisa langsung telepon ke teman kita. Yang bisa kita lakukan apa? Ya kita telepon nomor telepon rumahnya. Dan berharap pada saat kita menelpon, teman kita yang angkat. Gitu. Tapi kenyataannya,
pada saat kita menelpon, akan ada satu orang random dari rumah yang kita telepon itu yang akan angkat teleponnya tanpa mengetahui siapa yang nelpon. Gila nggak sih teman-teman? Kalau dipikir-pikir ya, dulu saya nggak tahu, mungkin ada yang pernah merasakan hidup di zaman telepon rumah ini. Ada mungkin juga teman-teman mungkin yang tidak sempat merasakan telepon rumah ini. Tapi zaman dulu itu kalau kita mau telepon, kita agak takut, agak deg-degan gitu ya kan untuk menelpon, karena kita nggak tahu apakah yang akan angkat nanti itu adalah orang yang memang kita tuju atau bukan. Dan begitu juga mungkin perasaan orang yang mengangkat telepon itu, karena dia nggak tahu dia akan berbicara sama siapa. Yang dia tahu adalah telepon berbunyi, telepon berdering, dan siapapun yang pertama kali sampai ke telepon itu akan mengangkat telepon itu dan berbicara tanpa tahu siapa yang diajak bicara. Jadi sebuah misteri, telepon itu kayak sebuah misteri gitu, karena kita nggak tahu ngomong sama siapa, sampai akhirnya kita angkat teleponnya dan kita ngobrol. Tapi doa tidak seperti itu teman-teman. Doa bukanlah sebuah misteri. Yesus mengajarkan kita untuk memulai doa dengan menyatakan dengan siapa kita berbicara. Matius 6 ayat 9 katakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saat kita berdoa teman-teman, pikirkanlah kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Bapa kita yang begitu baik buat kita. Dia Bapa yang peduli kepada kita anak-anaknya. Dia Bapa yang melindungi kita, yang menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Bahkan dia memberikan kita identitas dan keluarga teman-teman. Identitasnya apa? Identitasnya adalah kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Keluarga kerajaan Allah teman-teman. Kita nggak lagi berdoa secara random seperti kita nelpon tadi. Di saat kita nelpon, terus kita berharap orang yang tepat yang akan mengangkat telepon kita. Enggak. Kita nggak berdoa terus, ya kita berdoa aja dan berharap akan ada orang yang tepat juga yang akan menjawab doa kita. Tidak seperti itu teman-teman. Kita berdoa, kita berbicara kepada Bapa kita yang baik. Bapa yang mendengarkan doa kita dan yang akan menjawab doa-doa kita teman-teman. Jadi jangan takut untuk memulai doa. Mungkin ada teman-teman yang takut, doa itu gimana sih, kan saya nggak tahu doa ini didengar apa enggak. Doa kita semua didengar teman-teman. Dan yang lebih baiknya lagi adalah kita tahu kepada siapa kita berdoa. So, ayo kita mulai doa. Kita mulai belajar berdoa. Kita mulai memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kita bisa mulai berdoa. Lalu, poin yang kedua yang kita mau pelajari sama-sama adalah His way atau kehendaknya. Saat kita punya sesuatu teman-teman yang kita pengen banget, yang kita inginkan, akan sangat sulit rasanya untuk kita bisa ikut atau setuju dengan orang lain. Misalnya saya lagi lapar ya kan, lagi lapar terus kayak kepikiran, makan ayam goreng kayaknya enak. Terus ada teman yang datang ajak kita, Aldi ayo makan yuk, makan bakso. Saya yang berpikir enak makan ayam goreng, mungkin akan kayak, kan saya mau makan ayam goreng. Mungkin saya akan jawab, enggak dulu deh, saya skip dulu deh. Saya soalnya mau makan ayam goreng, silahkan kalau mau makan bakso silahkan karena saya mau makan ayam goreng. Mungkin kita akan seperti itu, kita akan sulit untuk ikut sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Karena rasanya kayak kita kalah kalau kita ikut. Rasanya kayak kita kalah sama orang itu kalau kita ikut kemauan dia. Dan nggak ada seorang pun yang suka rasanya kalah, ya kan? Saya yakin nggak ada teman-teman yang suka untuk menjadi yang kalah. Pasti semua pengen menang. Dan begitu juga dengan saat kita berdoa sama Tuhan. Kadang saat kita berdoa sama Tuhan, kita bukan cari kehendak Tuhan, tapi kita mencari persetujuannya saja. Seperti yang kita belajar bersama-sama dalam khotbah dari Ko Hendrik beberapa waktu lalu. Kita sudah punya sesuatu yang kita inginkan, lalu kita minta Tuhan untuk menyetujuinya gitu. Kayak kita bawa proposal kepada Tuhan dan minta Tuhan ACC untuk minta Tuhan setujui. Bahkan kadang kita ngajarin Tuhan gimana caranya.
Nggak perlu teman-teman. Nggak perlu ngajarin Tuhan gimana caranya, atau kasih tahu Tuhan gimana caranya seharusnya dia menjawab doa kita. Saya pernah ada di posisi itu. Saya pernah ada di posisi di mana bahkan saya kayak dalam tanda kutip mungkin ngajarin Tuhan, Tuhan saya itu pengen ini loh Tuhan. Jadi saya berdoa supaya saya bisa dapat ini. Saya kan nanti akan melakukan ini. Nanti dari sini uangnya bisa saya pakai untuk beli ini, sesuatu yang saya inginkan. Sampai begitu, sampai saya ngajarin, istilahnya saya ngajarin Tuhan gitu caranya untuk saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi nggak perlu teman-teman. Kita nggak perlu ngajarin Tuhan. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kita inginkan adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita membangun kehidupan doa kita, akan sangat penting untuk belajar menyerahkan apa yang kita inginkan, untuk akhirnya kita bisa ambil bagian dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, teman-teman. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berserah. Sikap yang berkata, apapun yang Engkau kehendaki dari saya Tuhan, saya akan ikut. Apakah salah kalau misalnya kita berdoa untuk minta sesuatu yang kita inginkan? Gak salah, teman-teman, gak salah. Bahkan di ayat yang lain, itu dikatakan kita boleh minta apa yang kita inginkan dan Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Bukan yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Tuhan akan berikan apa yang kita inginkan. Tapi yang menjadi fokus kita adalah seharusnya kita memberikan diri kita, menyerahkan diri kita. Kita boleh minta apa yang kita inginkan, tapi pada akhirnya biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarkanlah apa yang Tuhan kehendaki yang terjadi, bukan apa yang kita inginkan. Dan meskipun kita merasa kalau semuanya mungkin gak berjalan sesuai dengan rencana kita sudah minta ini, kita sudah planning ini, A, B, C, dan D, dan tidak berjalan karena Tuhan tidak menghendakinya, jangan bersedih teman-teman. Karena kita akan tahu kalau jauh lebih baik saat kita ada di dalam rencana Tuhan. Jauh lebih baik saat kita ada dalam kehendak Tuhan. Jadi, mari kita belajar untuk menyerahkan apa yang menjadi keinginan kita untuk akhirnya menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Lalu yang ketiga yang kita mau pelajari, yaitu adalah what you really need. Apa yang benar-benar kita perlukan. Matius 6 ayat 11-12 katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak orang yang menganggap doa itu sebagai waktu untuk kita minta sesuatu sama Tuhan. Dan dalam beberapa hal ya memang begitu. Memang doa adalah salah satu cara kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi kadang motivasi kita yang salah, teman-teman. Kita memperlakukan Tuhan kayak Santa Claus. Mungkin dulu kita waktu kecil ingat ya kan, Santa Claus mungkin datang ke rumah kita, kasih kita hadiah. Oh ini kamu karena kamu anak yang baik, kamu dapat hadiah. Ya kan? Kita merasa Santa Claus tahu semua apa yang kita lakukan. Dia tahu kalau kita menjadi anak yang baik atau tidak. Dia tahu kalau kita melakukan hal yang baik atau tidak. Makanya kita melakukan hal yang baik supaya kita dapat hadiah. Nah, kita mungkin memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita melakukan yang baik karena kita tahu Tuhan melihat kita. Dan kita melakukan yang baik supaya kita dapat hadiah. Atau bahkan kita memperlakukan Tuhan kayak ATM. Kita memperlakukan Tuhan kayak ATM. Jadi kalau kita nabung saldo kebaikan yang banyak, suatu saat kita butuh untuk narik dari ATM, tanda kutip, kita bisa narik gitu. Selama kita punya saldo kebaikan yang cukup, maka kita bisa tarik saldo-saldo itu untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Tapi tidak seperti itu, teman-teman. Doa itu bukan sebuah transaksi, bukan sebuah negosiasi, teman-teman. Doa itu berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Kita semua nggak bisa mendapatkan kebaikan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan itu buat kita. Sekeras apapun usaha manusia untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, tidak akan ada usaha yang bisa mencapai standar Tuhan. Makanya Tuhan yang memberikan itu buat kita. Itulah yang disebut dengan kasih karunia, teman-teman. Jadi, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa supaya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Menarik karena kita
baca tadi, dua hal yang Yesus ajarkan untuk kita doakan, yaitu yang pertama makanan, dan yang kedua adalah pengampunan. Karena dia tahu betul apa yang kita perlukan, teman-teman. Kenapa makanan? Ya jelas lah, makanan adalah hal dasar yang kita perlukan untuk kita bisa bertahan hidup, ya kan? Supaya kita bisa terus hidup, supaya kita bisa terus menjalankan aktivitas kita butuh makan untuk menjadi tenaga kita. Terus yang kedua, kita butuh pengampunan. Karena pengampunan adalah hal yang sangat penting yang kita butuhkan dalam hubungan kita kepada Tuhan dan dengan sesama. Kalau nggak ada pengampunan, kita nggak bisa berdoa seperti sekarang, teman-teman. Kita nggak bisa punya hubungan langsung sama Tuhan melalui doa-doa kita. Karena kita menerima pengampunan dari Tuhan, karena ada pengampunan itu, makanya kita bisa punya hubungan pribadi, personal dengan Tuhan. Dan itu sangat penting buat kita. Itu yang kita butuhkan. Dan begitu juga dengan sesama. Saat kita punya pengampunan, maka kita akan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama kita. Jadi, ambil waktu untuk membangun ulang mindset kita. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang datang kepada Tuhan saat ada maunya saja. Mungkin ada dari teman-teman yang menganggap Tuhan seperti ATM tadi. Yuk, mari kita atur ulang mindset kita. Apa dia seperti ATM buat kita, atau dia seperti Bapa kita? Kita menganggap dia seperti Bapa kita yang baik, yang mau mendengar setiap seruan kita, teman-teman. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tentang temptation atau pencobaan. Matius 6 ayat 13 katakan, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Pernah nggak kalian melakukan sesuatu yang kalian tahu sebenarnya itu tidak seharusnya dilakukan gitu, tapi somehow sesuatu dalam diri kalian itu mendorong kalian untuk melakukan itu gitu. Kalian tahu ini sebenarnya tidak benar untuk dilakukan, tidak seharusnya saya lakukan, tapi ya entah bagaimana caranya, tapi kalian akhirnya melakukan hal yang tidak seharusnya itu. Saya pribadi sering melakukan itu. Dengan alasan mungkin kayak, cuma kali ini aja, atau ini yang terakhir kali deh, enggak lagi-lagi, pokoknya ini yang terakhir, enggak lagi-lagi. Sudah ini yang terakhir. Saya sering sekali jatuh dalam jebakan ini berkali-kali. Dan saya percaya kita semua bergumul dalam pencobaan kita masing-masing. Kita bergumul dengan pencobaan kita masing-masing, masalah kita masing-masing. Itulah mengapa Yesus mengajarkan kita untuk mendoakannya sebelum itu terjadi, teman-teman. Seperti ayat yang kita baca tadi. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Tuhan mengajarkan kita, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, mendoakan tentang pencobaan itu sebelum itu terjadi. Karena Yesus tahu bahwa kita akan dicobai, makanya dia mengajar kita untuk minta pertolongan Tuhan sebelum itu semua terjadi. Bahkan Yesus sendiri mengalami pencobaan. Jadi dia tahu persis bagaimana rasanya dicobai. Bagaimana rasanya mengalami pencobaan itu. Kita perlu pertolongan Tuhan, teman-teman. Gimana kalau kita mulai berdoa supaya Tuhan menunjukkan gimana caranya kita mengalahkan cobaan yang kita hadapi, teman-teman. Meminta Tuhan supaya menjauhkan kita dari pencobaan itu berarti tandanya ya kita meminta Tuhan untuk membawa kita ke jalan yang lain. Anggaplah cobaan itu sebagai sebuah lubang, teman-teman. Sebagai sebuah lubang yang besar yang ada di jalan. Dan kalau kita tetap berjalan di jalan yang membawa kita ke lubang itu, most likely ya kita akan jatuh. Kemungkinan besar kita akan jatuh ke lubang itu karena kita berjalan di jalan yang membawa kita ke lubang itu. Jadi kalau jalan kita penuh dengan lubang-lubang berbahaya, lubang-lubang pencobaan, teman-teman, maka saatnya kita untuk pindah ke jalan yang lain. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah mengubah haluan atau pindah jalan itu sulit. Ya kan? Karena kita mungkin nggak tahu atau kita nggak bisa lihat di mana sih jalan yang lain itu, jalan yang lebih baik itu kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu. Maka kita perlu tuntunan. Makanya kita perlu mendoakannya, teman-teman.
Meminta Tuhan untuk menjauhkan kita dari pencobaan itu tandanya meminta Tuhan untuk menuntun kita. Saat Dia memperlihatkan jalan yang baik itu, jalan yang seharusnya kita lalui itu, maka pindahlah ke jalan itu. Saat Tuhan sudah memperlihatkan jalan itu, yuk kita mulai pindah ke jalan yang Tuhan sudah siapkan itu. Karena seringkali mungkin kita berpikir cara untuk kita lepas dari pencobaan itu dengan cara A, tapi Tuhan mungkin punya cara B yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bagaimana kalau cara Tuhan untuk kita lepas dari pencobaan adalah dengan Tuhan memampukan kita melakukan suatu hal yang berbeda, dengan Tuhan membawa kita ke jalan yang lain, jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya, teman-teman. Jadi berhenti kembali ke kesalahan yang sama, teman-teman. Mari kita doakan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa lepas dari pencobaan-pencobaan itu. Ikutlah dengan Tuhan dalam jalur baru di mana Dia menjadi kekuatan kita, teman-teman. So, itu dia 4 hal yang bisa kita pelajari sama-sama hari ini tentang doa. Jadi ya, bagaimana kalian memiliki mindset tentang doa? Mari kita coba perbaiki mindset kita tentang doa. Doa bukan transaksi, teman-teman. Doa itu bukan sebuah misteri karena kita tahu kepada siapa kita berdoa, kepada Bapa kita yang begitu baik buat kita, dan Dia Allah yang tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dan Dia Allah yang akan membawa kita, melepaskan kita dari pencobaan, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan kali ini kami belajar Tuhan untuk berdoa, untuk lebih lagi Tuhan Yesus memperbaiki pola pikir kami Tuhan tentang doa, tentang Engkau sendiri Tuhan, supaya kami Tuhan mau Tuhan Yesus benar-benar sungguh miliki hubungan personal Tuhan Yesus, hubungan pribadi denganmu Tuhan. Doa bukan sekedar waktu kami meminta Tuhan Yesus sesuatu, tapi kami ingin membangun hubungan Tuhan Yesus pribadi denganmu Bapa. Sebab kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberikan identitas buat setiap kami, Engkau Allah yang memberikan kami keluarga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat pengampunan yang Kau berikan, supaya kami boleh Tuhan Yesus diberikan kesempatan membangun hubungan pribadi denganmu Tuhan melalui doa-doa kami. Dan izinkan Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus untuk mengalami Tuhan hal-hal yang baru melalui doa-doa kami, melalui apa yang Kau perbuat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Suatu hal yang baru yang membawa kami semakin bertumbuh, semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati setiap kami, berkati apa yang kami kerjakan, berkati sekolah kami, berkati studi kami, berkati pekerjaan, usaha kami Tuhan, biar kiranya semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin.